Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, di sini subtema satunya tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum bahas tentang subtema ya, kita bahas tentang tema 2-nya dulu, tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum lihat gambar ya, kalau di sekitar kita, di rumah anak-anak semuanya ini, kemarin ya ada yang udah nanam kangkung, ada yang ngerawat lele. Nah, yang udah ditanam itu tetap dirawat, disayangi gitu ya. Jangan terus dibiarkan. Bisa setiap pagi tetap disirami, dikasih makan gitu ya. Nah, kalau di gambar ini ada Siti, Udin, Edo dan kawan-kawan lainnya ya. Di sini mereka menyayangi tumbuhan dan hewan. Itu kita lihat ya yang dilakukan Siti itu membersihkan dari hama yang mengganggu. Terus ada juga yang menyiram tanaman. Nah, itu tadi ya tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian ke PPKN di sini tentang berbuat baik dengan sesama ya. Ini tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang pertama di sini makhluk sosial ya. Manusia itu membutuhkan orang lain. Nah, misalnya di rumah teman kita baca cerita bareng, kemudian dikasih minuman, kita bilang terima kasih ya, kayak gitu. Jadinya selain berbuat baik, kita juga perlu memperhatikan ucapannya kita. Ada suatu hal yang baik, kita mengucapkan terima kasih. Misalnya lagi nggak sengaja di rumah teman kita jatuhin pot pecah, nah kita bisa permintaan maaf sambil bertanggung jawab dibersihkan seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada poin mendoakan sesama ya, agar dilancarkan kegiatan, apalagi ini kan sedang musimnya COVID ya. Semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu. Nah, berbuat baik ini perilaku, ucapan sama hati. Nah, selanjutnya ini tentang bahasa Indonesia. Ini dongeng. Ini ya, merupakan cerita khayalan dengan pesan atau amanat yang ada dalam cerita. Nah, dongeng hewan itu disebut fabel. Misalnya ada kancil dan buaya, seekor merak, merpati putih, semut dan harimau. Nah, itu ya ada banyak dongeng hewan fabel. Nah, di sini nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang dongeng itu sendiri. Nah, di sini ada bacaan. Ini nanti videonya bisa di-pause ya, dihentikan dulu, kalian baca, kita baca bareng-bareng. Ini tentang pengembara dan sebuah pohon. Pengarangnya Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, ini dongeng ya, jadinya pohonnya bisa berkata, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya pelindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Nah, itu tadi ya tentang ceritanya pohon dan pengembara. Nah, di sini kita belajar ya pesan atau amanat yang diambil. Pesan amanat itu nasihat ya, nasihat yang ingin disampaikan dalam suatu cerita. Nah, pesan dari dongengnya tadi yang kita baca bersama itu tentang, nah, sebagai manusia itu harus belajar mensyukuri dan merawat setiap hal yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ini tentang matematikanya. Nah, ini matematikanya lebih melegakan ya. Ini tentang memahami sifat komutatif atau pertukaran. Nah, ini nama baru ya, komutatif atau pertukaran. Nah, ini ada truk bawa kelapa 590 banyaknya, yang satunya lagi bawa kelapa lagi jumlahnya 425. Kalau dijumlah 590 tambah 425 hasilnya 1005
Nah, ini ya kita lanjut. Nanti di sampingnya ada juga truk yang bawa buah kelapa lagi. Nah, nanti komutatif di sini tuh pertukaran. Pertukarannya yang sebelumnya 425 di belakang nanti ditaruh di depan. Nah, sampai sini kita Nah, ini udah muncul 425-nya di depan ya, ini truknya ya. Terus selanjutnya di sampingnya nanti ada lagi truk yang bawa kelapa. Sejumlah berapa tebak pertukaran? 425 sama berapa ayo? Ada yang tahu? Ya, sama 590. Jadi ditulisnya 425 ditambah 590 hasilnya 1015. Nah, di sini ya sifat pertukaran penjumlahannya 590 tambah 425 sama dengan dibalik aja 425 tambah 590. Nah, secara umum itu sifatnya A tambah B sama dengan B tambah A. Ini enak ya ini ya, untuk materi yang kali ini tinggal ditukar-tukar seperti itu. Jadinya, tapi ini tetap harus teliti ya, dikerjakan tetap diteliti, bisa dihitung 2 kali, dicek lagi kayak gitu. Nah, di sini ada latihan ya. Latihannya mengisi pertukaran penjumlahan. Nah, videonya bisa dihentikan ya, nanti kalian ngerjain dulu soalnya. Nah, kerjain di buku kotak. Yang A 364 ditambah 145 sama dengan 145 tambah titik. B 225 tambah 354 sama dengan titik tambah 225. Yang C 612 tambah 135 sama dengan titik tambah titik. Yang D 343 tambah 765 sama dengan titik tambah titik. Nah, kalau sudah kita pembahasan. Nah, udah semuanya kita koreksi ya. Yang A 364 tambah 145 sama dengan 145 tambah 364. Terus yang B 225 ditambah 354 sama dengan 354 ditambah 225. Yang C 612 tambah 135 sama dengan 135 tambah 612. Yang D 343 tambah 765 sama dengan 765 tambah 343. Nah, ini ada pengayaan ya, memahami soal cerita. Desaku menggalakkan penghijauan. Selama 3 hari berturut-turut ada yang memasok pot-pot tanaman. Hari pertama 245 pot, hari kedua 459 pot, hari ketiga 115 pot. Tentukan jumlah seluruh pot dengan sifat pertukaran. Nah, ini perhatikan ada yang tanda hijau-hijau ya. 459 sama 115-nya ditukar. 115-nya jadi di tengah. Kemudian ini kan sama-sama 5 ya. 245 tambah 115. Nah, terus ditulis di bawahnya hasilnya 360. Barulah ditambah 459. Jadi hasilnya 819. Nah, ini ya. Jadi pertukaran itu bisa memudahkan kita untuk menjumlahkan. Selanjutnya kita belajar tentang SBDP. Ini tentang lagu ya. Ini ada lagu baru, yuk kita nyanyi bersama ya. Ini ada lagu tentang tomat. Ya, coba ikuti saja ya. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. 1, 2. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Nah, itu nanti kalian nyanyikan ya, bisa kita nyanyiin 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua.
Yang muda hijau, yang tua merah. Nah, sampai di sini dulu. Nanti ada lagunya pakai musik. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya buah tomat berguna. Ya, sekarang kita lanjut ke PJOK-nya. Nah, PJOK sekarang itu tentang kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Nah, ini yuk lakukan ya gerakan berikut. Nanti foto diri kalian terus dikirim ke Ustazah. Nah, yang pertama ini ya, membungkukkan badan seperti gambar ya. Kemudian yang kedua sama ketiga, putarlah badan ke kanan bawah sama ke kiri bawah. Terus yang keempat, liukkan badan ke atas. Ini melentingkan badan ya. Ini untuk kombinasi gerak memutar dan meliuk. Nah, ini tuh penting ya. Misalnya untuk kalian yang sebelum lari-lari, ini untuk peregangan dulu supaya nggak gampang kecetit seperti itu. Nah, ini kita ambil pelajaran ya, hikmahnya tentang syukur ya di sini. Sebaik-baik rasa terima kasih adalah dengan mendoakannya dengan kebaikan. Ini dari hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya, lalu ia mengatakan jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Nah, seperti itu ya. Nah, rasa syukur di sini ini kan untuk manusia ya, kita bisa berbuat baik, mendoakan. Nah, kalau dengan tanaman, dengan hewan gimana bersyukurnya? Kita kan udah dapat menghirup oksigen ya dari tumbuhan. Nah, kita bisa menjaga tumbuhannya, disiram, dirawat, kemudian dibersihkan. Ada juga kita kan makan dari hewan juga ya, terkadang telur atau daging. Nah, di sini kita juga harus jaga hewan. Jangan dikejar-kejar ayamnya, jangan ditakut-takuti. Apalagi yang punya kolam ya, kolamnya dijaga, dirawat gitu ya. Nah, ini alhamdulillah tematiknya sudah. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Nah, nanti dilihat jadwalnya, dikerjakan dulu. Nah, nanti baru kegiatannya bebas. Nah, barakallah kelas 3, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.